Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. halo sobat budidaya. Jadi untuk menyambut Ramadan kali ini, Himakwa ingin membuat podcast. Dan untuk podcast yang pertama kali ini, saya udah ditemani oleh dua bintang tamu ya. Yang pertama mungkin boleh perkenalan dulu, Mas. Iya, terima kasih ya. Ini lucu sekali nih hostnya. Ya, perkenalkan saya nama Wildan Nur Salam ya. Di sini ya selaku pembina Himakwa, dan ini mungkin kita pengen ngobrol-ngobrol ya terkait gimana sih Ramadan ini di sini ya. Makanya mengundang saya nih kan. Karena saya yang lebih berpengalaman kan. Oke, itu mungkin dari saya. Dari Abang. Kenalkan juga saya Dava Nurazani di sini sebagai komisi kemahasiswaan. Amin. Amin. Sama kita ngobrol-ngobrol tentang Ramadan di FPIK ini ya, teman-teman. Boleh perkenalan dulu kali ya, Mas ya, kayak Bang Dapa, kayak misal asalnya dari mana gitu. Terus sekarang kesibukannya lagi ngapain? Saya kalau asalnya dari Lamongan, Jawa Timur ya. Jadi orang timur juga nih. Terus kemudian di sini ya jadi dosen. Kesibukannya jadi dosen Departemen Budidaya Perairan sekaligus sebagai pembina Himakwa. Ya, jadi di sini ya lumayan sibuk karena membina Himakwa ya. Sibuk juga itu jadinya. Iya, saya dari Bogor, asal Bogor. Ya untuk kesibukan mah paling cuma ikutan kuliah aja di sini, paling jadi asisten praktikum atau mungkin bantu Mas Wildan ngebina Himakwa. Iya, karena memang berat banget. Memang berat membina Gua ngebantu aja berat gitu. Apalagi yang ngebina langsung gitu. Ya, semoga beratnya ngebina Himakwa bisa jadi apa ya, pembaikan juga sih, Masnya. Berarti kan Himakwa ini ada progres ya, Bang ya? Ya. Semoga. Ya, Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya mungkin kayak gitu aja ya. Nah, kan ini lagi puasa juga nih. Udah masuk hari ke-15 ya. Udah setengah. Kira-kira kalau semisal kalau Mas Wildan kan di Lamongan ya, Mas. Iya. Ada nggak sih, Mas, kayak kultur atau mungkin ini, kalau semisal gue kan baru tahu juga ya, kalau semisal di Bogor tuh ada tuh kayak munggahan. Nah, kalau semisal di Lamongan kira-kira apa sih, Mas, kayak tradisi gitu yang biasanya dilakukan sebelum, menjelang, atau pas puasanya? Oke, kalau di Lamongan ya, kan saya sebenarnya di Bogor ini udah lumayan lama ya, sejak 2008. Nah, kalau sampai sekarang kan berarti sekitar 15 tahun ya udah di Bogor. Jadi Udah mulai lupa juga. mungkin lebih dari setengah umur kalian ya. Nah, ini saya ya di Lamongan itu sebenarnya panas ya. Kondisinya berbeda dengan Bogor ya. Kalau di Bogor kan relatif dingin, dan apalagi kalau musim penghujan ya. Kalau di Lamongan panas. Terus kemudian kalau kebiasaan di Lamongan itu, kalau sebelum bulan Ramadan itu, kalau saya sih ya yang membedakan itu mungkin ya berkumpul dengan keluarga itu. Jadi kalau di sini kan ya kita sendiri-sendiri, orang jauh semua gitu kan. Nah, kalau di sana ya kita kumpul keluarga. Kemudian ya kalau tradisi munggahan ya ada juga gitu. Kita makan-makan misalkan sebelum puasa gitu. Kita ada. Terus kemudian berkunjung ke keluarga family itu ada. Kayak gitu ya. Nah, kalau di sini kan nggak ada familinya kan. Ininya ya Sebagai malah saya yang sering dikunjungi di rumah. sebagai orang Bogor asli nih, Bang, ada tanggapan nggak lo terkait tadi yang disebutin Mas Wildan mungkin? Iya, paling sih kalau karena Bogor banyak pendatang juga ya. Hmm. Jadi rame banget gitu Bogor tuh, jadi nggak se lowong dulu tuh lowong banget kayak di daerah sini, deket-deket sini, deket kampus ya Bara tuh. Makanya kalau gue memang lebih seneng waktu-waktu mereka udah pada mudik tuh, kan nongkrong tuh enak gitu, Sepi ya? iya, asik, gak berisik. Sekarang mah lu diem bentar ada yang kebut-kebutan lah, ada yang teriak-teriak gak jelas gitu. Sekarang Makanya kalau mau buka aja di bar aja macet ya, jalan Iya, kaki kan. macet. Jalan kaki itu macet loh. jalan kaki aja macet gitu, gimana naik motor, naik mobil kan. Nah, makanya di sini karena banyak pendatang mungkin ya, berasa banget. Tapi ini Mas Wildan mungkin sebagai dosen ya tadi ya, tapi dulu sebagai mahasiswa ada nggak sih, Mas, kayak
apa ya, pengalaman puasa yang mungkin gak terlupakan gitu. Mungkin Bang Dapa juga nih. Kayak lu misalnya ngegepin temen sekosan lu ini apa mokel atau apa gitu. Mokel bareng gitu. Nah, iya. Tiba-tiba stangnya belok sendiri kan. Oke. Iya. Ya Pernah itu sekarang itu emang bener itu. Motor saya itu bisa loh kalau siang atau sore itu bisa belok sendiri ke warung gitu. Hipnotis Ya, lagi banyak. Siang sama sore masih mending. Kalau ini apa ya di Bogor sih kalau saya lihat ya kalau lagi apa puasa-puasa gini memang apa ya pengalaman menarik itu sebenarnya dulu pas zaman asrama kalau saya itu. Oh, waktu PPKU berarti ya. PPKU dulu kan namanya TPB dulu, ya, TPB zamannya. dulu ya. Nah, sekarang PPKU ya. Kalau dulu kami wajib asrama tuh kan, wajib asrama. Nah itu keseruannya di situ karena kan pada di asrama cowok-cowok semua itu kan males bangun kan. Nah akhirnya bangunnya mepet-mepet tuh. Sedangkan kantin kita itu cuman ada di bawah tiap gedung itu ada kantinnya tuh. Nah kita jadi misalkan subuhnya jam 4:30 nih. Nah pada bangun itu kan udah jam 4:45 gitu kan yang mepet-mepet gitu. Udah langsung ke bawah itu ngantri, makan masih ngantri kan. Karena kantinnya cuman itu, ngantri gitu. Itu banyak tuh berarti Mas. Iya. Satu asrama. Ya tiap asrama punya kantin sendiri dia. Iya. Nah itu ngantri panjang. Nah itu saya sering tuh kalau udah mepet-mepet gitu saya nggak mau ngantri yang nasi tuh kan. Kan ngantri nasi dulu tuh. Udah saya ke lauk dulu kan gak ada yang ngantri kan. Saya ke lauk dulu. Baru terakhir ke nasi kan. Soalnya sering itu, udah subuh juga masih ada antrian. Kalau Bang Dapa gimana Bang? Kan lu asrama juga kan? Asrama ya. Relate nggak dengan yang kayak gitu? Oh enggak. Oh enggak. Berarti beda-beda, udah beda zaman ya? Kalau gua mah ya mungkin ya apa bangun gua lebih duluan jam 2 jam 3 tuh udah bangun gua. Oh iya, kalau udah Bangun apa nggak tidur? Bukan nggak tidur tapi emang bangun. Soalnya gua dia habis maghrib jam 7 jam 8 tuh udah bodo amat tidur dah gua. Orang tarawih gua tidur gitu. Soalnya lu khawatir gak kebagian sahur gitu. Ya. Pokoknya kalau udah sahur gitu. bodo amat cabut dah. Jam 2 mau jam 3 udah cabut aja kemana aja. Kan kalau mas itu masih sepi ya. dulu zaman-zamannya emang warung cuma satu atau Iya. beberapa doang ya. Kalau kita emang warung udah banyak gitu. Iya, Tahun iya. berapa Mas itu Mas? TPB berarti 2008. Tuh 2008. Iya, Itu itu udah tahun kemarin gua tahun 2019 2018. 2019 Iya. tuh emang udah 10 Udah tahun, banyak, udah iya. banyak gitu. Tapi itu emang boleh keluar asrama? boleh Boleh. itu. Cuman saya juga boleh, cuman kan kalau udah bangun jam 4 kan mau keluar juga Iya juga sih. udah Nggak ada boleh. gitu. Udah ada percuma. Gak boleh bawa motor juga ya Iya. asrama? Iya, Ya sebagai sebagai. sih udah enak ya. Tapi sekarang juga nggak boleh nggak sih? Oh, masih nggak boleh. Nggak, masih nggak boleh. Cuman biasanya diakalin emang Ah. mahasiswa. Kalau gua dulu naruh di alur motor tuh. Oh, sekarang nggak boleh ya? Zaman saya boleh, karena yang bawa motor cuman dikit. Sekarang kan kalau boleh yang bawa motor kebanyakan kan? Iya semuanya kayaknya bawa motor Mas. Zaman saya boleh bawa motor, cuman yang bawa cuman dikit. Iya, coba dikit. Soalnya gue kan nggak mengalami fase-fase asrama ya sebagai nggak ngalamin mahasiswa ya? online kan Oke. waktu itu COVID. Enak dong. Itu tapi bagi orang jauh ya, fase asrama itu buat dapetin saudara-saudara di sini nih. Kalau menurut saya ya. Buat orang jauh Mas. Buat orang jauh. Dia kan mungkin pulang ke rumah, di asrama tapi pulang iya. ke rumah. Gue Sabtu Minggu gue cabut, Nah, tapi gue masih ada soalnya teman-teman gue yang anak-anak Bogor juga, emang dia beneran asrama ya udah bayar doang di situ mah Oh, kagak iya. di rumah. Ya banyak ya. Oh tapi bisa emang kayak gitu? Bisa kalau nggak ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan. Ini jadi ketahuan ini. Enggak, tapi nilai asramanya itu jelek banget. Udah Iya, C, iya. D, tapi lulus mah lulus gitu. Kan nggak pernah merasalahin kelulusan juga ya. Gitu. Gimana? Tapi lu masih mengalami kan fase-fase asrama itu walaupun Masih, mungkin masih. Sabtu Minggu cabut. Iya. Ada selain mungkin tadi kan sahur nih, waktu pelaksanaan puasa atau terawih ada nggak lu? Kayak ini pengalaman kayak Mas Wildan kayak misal bolos terawih main ke puncak misalnya Oh iya. atau Ya, apa? ya sering sih itu kan ya. Iya. Kalau gue paling ya udah gue ke Batang aja, gue nongkrong aja di situ. Jadi ya udah beres maghrib udah cabut. Pokoknya gue sebelum buka puasa gue biasa lari tuh, mana anak tuh lari. Ngapain? Lari ini, Lari apa? sore. Lari sore aja, Jogging lari gitu. sore. Beres itu buka gua terus nggak makan berat sih lah, udah mandi terus cabut langsung. Kayak gitu-gitu aja. Jadi tuh nggak karena gua lari kali ya. Jadi gua jam 8 tuh ngantuk, jam 9 ngantuk. Gitu, tidur aja seharian. Jadi makanya nggak mengalami perebutan sahur tadi ya. Iya, itu waktu PKW, waktu masuk BDP mah udah wah, udah nggak Iya. bisa tuh yang begitu-begitu tuh, udah nggak pernah lari, udah nggak pernah apa.
tidur udah nggak jelas. Tapi BDP saya nggak pernah lagi yang berebut itu karena kan warung-warung itu dekat Udah, kosan semua kan, kosan. udah Oh, aman. dari kosan, iya bener. Itu berarti waktu asrama ya. Pernah batal bareng nggak di asrama atau diem-diem gitu beli mie ayam? Wah, enggak. Wah, saya gini-gini. Ya, saya taat gini-gini. saya. Saya juga gini-gini nggak salah narasumber. Baik-baik kok. Baik-baik ya, Kamu berarti orangnya. baik-baik. Baik-baik gitu. Apalagi direkam ini kan. Gak direkamnya baik mas, gak direkam gitu baik. Kita mah lurus-lurus aja orangnya. Bener. Tapi kalau teman gue emang ada yang kayak begitu, apa baru juga sahur jam 5 udah ngerokok lagi. Emang udah nggak jelas. Ya ada sih, teman saya juga ada yang kayak gitu. Jadi pulang kuliah jam 10 gitu pulang. Ya udah dia mampir Alfamidi udah pura-pura udah beli gitu aja. Ah, bukannya di rumah. Ya. Banyak ya begitu. Banyak kayak gitu. Tapi ya nggak masalah sih maksudnya. Yang masalah. Masing-masing. Ya masing-masing. Ya kalau Sama- bisa diingatkan ya diingatkan. Ya diingatkan. Cuman kayaknya wah susah ya. Tapi untuk diri sendiri alhamdulillah masih lurus lah ya. Alhamdulillah. Lurus. Lurus. Kalau tadi kan di asrama ya dengan yang maksudnya mungkin PPKU kan ya enggak sesibuk itulah mungkin. Nah, ketika masuk BDP nih ada perubahan habit nggak? Ketika puasa ya apalagi. Maksudnya kan BDP kan tahu sendiri ya. Maksudnya banyak tugasnya terus habis itu apalagi matkul-matkul semester awal yang sering ada praktikum dan segini kan ada praktikum besar Ya, juga kan ya. Mas di puasa-puasa kayak gini. Nah, kira-kira gimana ada perubahan habit nggak? Gimana Mas Wildan, ada perubahan habit gak? Mas Wildan mah habitnya udah begitu gitu. Kalau habit saya Sakot. ya cuman gitu-gitu aja maksudnya. Ya nggak ada perubahan maksudnya kalau kita ada tugas ya dikerjain. Nah, kalau nggak bisa ngerjain ya kita begadang. Kita tanya temen yang lebih pinter kan bisa tuh. Jadi sebenarnya nggak dirasakan lebih berat sih kalau perubahan dari TPB atau PPKU itu ke departemen tuh nggak dirasakan ada perubahan yang berat. Mungkin beratnya di awal-awal puasa paling 1-2 hari aja. Begitu berikutnya Nggak puasa. kuliah pun udah biasa. Oh, bukan begitu maksudnya. Awal kan berat karena masih Iya, puasa. awal-awal berat karena Karena masih puasa setelah 3-4 hari udah nggak puasa, nggak berat lagi. 3-4 kali udah ringan nih, nggak apa-apa. Udah nggak. Tapi berarti udah penyesuaian berarti. Ya, itu penyesuaian. Buktinya sama aja lah. Saya ngajar juga kan kalau ngajar hari 1, kedua atau ketiga itu masih agak berat tuh ngajar pas puasa. Tapi begitu berikutnya ya udah biasa aja gitu. Karena memang kan kebiasaan kita sama aja kayak kita belajar lah. Kalau kita nggak pernah belajar nih, terus kita tiba-tiba belajar, pasti pusing dulu kan otak ini. Nah, tapi begitu kita udah biasa seminggu gitu kan. Nah, kan biasa tuh kita belajar. Oh, gini ya belajarnya ini. Gitu aja. Sebenarnya dari kebiasaan ya. Katanya kan alam bisa karena biasa kan. Ya, jadi kita kalau kita mau bisa ya kita biasakan. Nggak ada perbedaan sih kalau saya ya nggak tahu yang lain. Oh iya. Kalau lu Bang, tadi kan lu udah sempet mention ya, maksudnya kayak waktu masuk BDP udah kagak bisa tuh kayak gitu tuh. Udah nggak Jogging bisa. sore, tidur Udah jam nggak 8, bangun Udah jam nggak jelas. Emang udah nggak. Oh, kalau itu benar, memang lebih sibuk ya. Udah nggak benar. produktif aja gitu. Kayak dulu tuh hobi-hobi udah nggak bisa lagi tuh kayak gitu. Orang Itu kan tinggalin ya. olahraga kan sore ge, siang ge. Gara-gara udah di BDP udah malam olahraga jam 10. Udah nggak jelas gitu. Udah ini apaan sih gitu. Futsal malam, Futsal volley malam kayak volley gitu-gitu. apa-apa ya, jadi ya. malam gitu. Maksud gua nggak apa-apa sih yang penting ada keringet kan. Seringnya keringet Cuman ya- malam tuh. Ya malam-malam juga kan ya. Paling perubahan habitnya tadi aja kayak gue tuh biasanya udah jam 5 jam setengah 6 tuh udah di tempat makan gitu ya. Karena kalau di BDP gini mah udah ya udah masih di kelas gitu. Udah nggak jelas nih kan namanya orang puasa masa dari kosan dari rumah kan nggak bawa air ya. Nah, iya. Namanya orang puasa ya, tapi kalau di sini mah ya jadi harus bawa air lah gitu. Karena ya bener tadi hari pertama ya 7 hari pertama paling ya Iya. udah nggak jelas tuh nih. Iya. Tiba-tiba buka di kampus aja karena udah males. Tahu sendiri kalau keluar IPB macetnya kayak gimana kan? Ya itu bisa buka di jalan gitu. Kita harus bawa helikopter itu kalau udah keluar cuman dari gerbang ke Udah bawah. udah nggak jelas Jangan. itu. Ya karena banyak pendatang kali ya. Udah Ya, semacet kok itu. nyalain pendatang terus. Kayaknya lu nggak suka Iya. banget. Jalan gede aja masih macet. Itu jalan udah gede gaban. Mobil bisa 3 mas, Iya, iya. itu di situ. Tapi kok macet? Yang salah siapa?
Yang salah. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Yang salah kita kenapa keluar pas buka. Keluar jam 2 siang. Buka Nggak bisa, Mas. Coba Kalau- buka jam 2 siang pasti kita nggak macet. Iya. Benar sih. Ya. Nggak tahu kenapa orang puasa marah-marah mulu sih. Iya. Ada macet-macetan, Iya. marah-marah semua orang-orang tuh. Wah ini apaan sih ini? Tapi lo ngerasa kayak gitu juga gak sih? Mungkin Mas Wildan sama Bang Dapa. Tapi pas zaman saya kuliah juga gitu. Maksudnya emang macet-macetan apa marah-marah? macet-macetan, marah-marah. Oh, sama. Terus kemudian nyiapin bukaan di kelas itu udah sama itu. Karena dari tahun ke tahun lah ya. Kita praktikum bayar jam 7 padahal bukanya jam 6 kan cuma minum doang lanjut lagi. Ya, biasa itu. Nggak sholat tuh mas? Hah? Ya sholat maghrib dong. Nggak sholat juga tuh. Oh, sholat. sholat dong. Tadi udah di-mention lurus. Kirain. Jangan lah begitu, minum Bang. doang lanjut lagi kan. Tapi ngomong-ngomong soal puasa nih, tadi kan udah sempet disinggung ya kalau misalnya puasa tuh marah-marah gitu, identik sama marah-marah karena kan mungkin orang lapar ya. Iya. Nah, menurut Mas Wildan dan Bang Dapa nih, kayak gimana sih cara biar menjaga apa ya, biar nggak marah-marah mulu gitu? Ada tips nggak sih? Mungkin kan sebagai yang lebih tua ya, maksudnya kan pengalaman hidupnya lebih banyak nih dalam melewati puasa-puasa gitu. Ya gimana ya? Ya udah jangan bikin orang kesel aja, udah biarin aja udah masing-masing. Kadang kita emang harus masing-masing Ya, aja. kadang ini kan sebenarnya kenapa pas puasa itu banyak orang marah-marah? Karena dia itu lapar. Nah, dia mencari pelampiasan. Jadi kayak ya lu dipantik dikit aja udah langsung boom gitu. Jadi karena lu udah lapar nih. Tiba-tiba ada yang memancing emosi lu. Misalkan lagi jalan pakai motor nih, tiba-tiba ada yang klakson. Padahal kalau dipikir kan ya udah biarin lah orang klakson. Tapi kan karena kita lapar, ya kita ini emosi kan. Ngagokin motor ya. Kadang kalau di bara emang bukan sih di bara mau puasa mau kagak kita marah-marah. Ya sih, bener sih. Karena emang apa lagi? latihan bersabar ternyata marah itu ya. Jalan jelek yang dagang banyak, yang jalan banyak, wah nggak jelas. Angkot lagi. Angkot juga banyak. Makanya kadang-kadang ya udah mau marah ya udah marah aja. Kalau gue mah orang marah dengerin aja, asal nggak apa udah ngamen fisik, nggak mukum-mukum biarin aja mas ya. Bener. Paling marah, woi anjing. Paling begitu-gitu doang kan ya. Kan kadang marah itu kan gitu, kadang di rumah dia udah dimarahin istrinya, kan dia mencari pelampiasan. Oh enggak, itu bagi yang sering marah-marah kan saya jarang marah-marah. Sering marah-marah sekarang mas. Kalau lu marah-marah kayak gitu juga berarti. Enggak, gue belum punya istri. Oh. Enggak, lu dimarahin orang tua lu di rumah. Enggak, marah-marah, enggak pernah. Cewek. Enggak ada. Oh, enggak. Masa enggak ada sih, Cok? Enggak ada. Gila kali enggak ada macam-macam. Gue mau kuliah, fokus kuliah. Ya kalau ketemu ya nggak apa-apa lah ya. Ya kalau ketemu doang kan. Ya kalau ketemu pas kuliah, maksudnya sama iya, jodohnya kan nggak nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mas. Lanjut. Enggak usah. Ini kita mau bahas Ramadan gitu tuh, mau bahas puasa. Iya kan tadi puasa Ini salah kan satu. lagi puasa. Iya, ini kan puasa tadi. Iya. Kan mungkin marah-marah ya. Iya. Nah, jadi lu tuh mungkin untuk mengontrol emosi tuh kira-kira gimana sih gitu. Nah, kalau saya nih. Saya nih kalau lagi bulan puasa sebenarnya malah jarang marah-marah karena ya udah habis tenaganya, udah enggak ada tenaga, ngapain marah-marah. Saya juga bingung ke orang-orang yang marah ini kan. Ini berpuasa atau tidak? Kalau gua juga gua nggak pernah marah-marah gua. Karena gua biasa nggak puasa aja, gua nggak marah-marah gimana puasa kan. Paling kalau puasa mah ya udah gua mah emang yang bener-bener jam 5:30 tuh tidur gua sampai sore. Lu emang nggak marah-marah kan karena nggak bangun. Karena lu di rumah enggak ketemu orang kali, Bang. Ya ibu kan gua jam 2, jam 1 jam 2 bangun gua. Bangun terus bingung gua mau ngapain ya. Tidur lagi. Ntar tiba-tiba udah jam 5 aja, jam 5 bangun, cari bukaan mandi cari bukaan, balik lagi terus udah nggak sempet buat marah-marah gitu, kapan gitu ya. Kapan marah-marahnya? Tapi lu biasanya nyari bukan gimana? Nyari bukaan di Aquafest gua. Tapi Alur bro. Tapi boleh kalau misal teman-teman di sini ada yang mau nyari takjil, Aquafest menyediakan. Iya, Aquafest menyediakan. Beli takjil Aquafest. Bisa diantar sampai rumah kok, enak Iya. gitu. Minimal gitu? punya coba dia Mas bisa diantar sampai rumah. Enggak, rumah lu enggak. Rumah lu Gua mesen dia nggak ke sana. enggak, beli ceban dia. Enggak Mas. Gawat nih, Mas. Itu makanya orang pada marah-marah tuh gitu Mas.
Ini nggak mikir ini yang pesen ya gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Iya, pertanyaan. Udahlah. Dia juga yang jualan nyari untung jadi nyari masalah gitu. Oke, lanjut gimana Mas? Sama Bang Dapa kan mungkin Mas Uda dulu sebagai mahasiswa nih dulu biasanya kalau misalnya dibuka di mana Barat tuh bias. Nah, saya itu ada tempat lain favorit nih. kalau dulu di asrama ya paling deket Alur kan. Alur. Itu udah rahasia umum itu nyari bukaan di Alur. Nah, kemudian pas udah keluar asrama, nah, di kosan kan, kosan di Bara tuh. Nah, itu kebetulan tempat kosan saya sebelahnya itu masjid. Nah, di masjid situ kita ada buka puasa bersama tiap hari. Sampai akhir Ramadan. Jadi ya bukanya di situ aja. Paling kita sesekali lah, maksudnya nggak enak kan numpang terus kan tiap hari kan. Sesekali beliin gorengan 20.000 buat bareng-bareng buat tambahan menu lah, tambahan menu. Gitu. Jadi ya memang bukanya di situ dan di situ masjidnya disupport sama warga sekitar gitu. Jadi ada yang ibu-ibu bawain es buah, ada yang bawain gorengan, ada yang bawain apa gitu. Nah, jadinya ya udah numpuk, kasihan kalau kita nggak menghabiskan kan. Lu gimana nih Mas sebagai warlock Bogor, Bang? Gua mah paling ya kalau pernah sih di Alur juga, cuman di Alur gua punya pengalaman buruk aja gitu. Kenapa? Tidak kebahagiaan. Gitu. Soalnya enggak kebagian mah kebagian Mas, cuma gua ngeliat orang gitu dia udah ngantri panjang-panjang sampai depan nasi doang, kasihan kan. Cuman kan ya udah iya, makanya kadang ya udahlah. Emang karena kebetulan ya gua masih ada uang gitu, ya udah gua mending beli tempat lain dah, gua biarin yang jatah-jatah ini buat mereka aja gitu. Karena gua berpikirnya kayak gitu. Makanya gua pernah Alur, gua pengen banget ke Alur gitu, pada ngasih makan, dapat sahur juga kan. Sahur juga tinggal ikutan tarawih doang dapat voucher bisa sahur di situ kan. Ya cuma gua kayaknya emang ada beberapa orang emang yang benar-benar butuh itu gitu. Udah gua mah di tempat lain aja ya. Kalau zaman gua belum ada tuh buka sama sahur makanan berat, cuman makan ringan doang di Alur. Ya paling ya bukan memang makanan ringan Mas. Enggak kan sekarang udah ada makan berat. Baru tahu tuh. Cuma iya, walaupun banyak ya, tapi kan mahasiswa IPB banyak juga tuh. Ya udahlah, mereka aja gitu. Kalau gua mah paling gua buka di Bara gitu. Kan kadang kalau di Alur kan nggak enak juga kan, misalkan satu piring kan berempat nih. Ya. Nah, udah dimakan-makan kita masih lapar kan, masih lihat-lihat mana ada yang kosong lagi. Oh iya, makanya. Tapi kalau semisal ngomong-ngomong soal traweh nih, Mas Bang, kira-kira abis traweh tuh biasanya ngapain sih? Kan kayak kalau masa kecil nih, kayak kita masih umur belasan tahun kayak tadi tuh, kayak misalnya petak umpet atau main tadi perang sarung atau main petasan. Nah, kira-kira ada nggak sih waktu kecil gitu yang biasa abang atau Mas Wildan ini lakuin gitu? Ya, kalau gua nih kalau zaman kecil itu paling main petasan itu pagi-pagi habis sholat subuh. Wah, kacau emang. Aneh Mas. Oh, soalnya biar gak tidur lagi habis sholat subuh kan. Tapi emang bocil kematian gitu. Biasanya bocil kematian gitu. Main petasan itu habis sholat subuh. Bocil kematian, bocil laknat. Nah, ntar sampai jam 6 kan, karena kita sekolah jam 7 kan. Zaman itu kan, kalau zaman dulu nggak tahu beda apa nggak. Zaman dulu gua nih kalau bulan puasa itu biasanya kan sekolah itu cuman pesantren kilat kan. Nah, pondok pesantren. Sana kilat. Nah, jadi cuman masuk itu paling 15 hari apa. Nah, terus kemudian masuknya cuman setengah hari dan itu pun nggak ada pelajaran gitu, cuman pagi BTK ya? Kayak gitu, jadi ceramah aja. Nah, itu kebanyakan kan tidur. Karena udah capek dari awal tuh. Nah, paginya jadi bisa main petasan dulu tuh. Di sini mungkin nggak ini kan, agak susah kan nyari petasan kan. Kalau di daerah masih gampang tuh. Alhamdulillah di sini bocil-bocilnya iya sedikit lebih beradab aja gitu. Enggak ada semua main itu enggak Mas. Enggak, tapi di rumah saya juga enggak ada. Emang kayak di tempat Mas Wildan aja sih. Ngapain orang beres subuh. Kalau beres tarawih masih wajar. Beres tarawih masih wajar. Tapi kalau di Jogja beres tarawih emang main petasannya yang gede-gede kan. Iya. Kalau ini enggak, kan saya petasan yang kecil-kecil yang gini-gini. Petasan ini korek kan? Petasan korek. Tapi subuh-subuh Mas. Iya, habis subuh ya, habis sholat subuh. Wah. Masih di situ sih. Orang kan ada ini biasanya tuh habis subuh tuh kok di masjid tuh. Ya, kajian. Kan nggak di masjid ngelemparnya. Ngelempar di masjid ya. Ngaco emang. Gak
Nggak bener ini. Kalau lu biasanya gimana, Bang? Kan tadi berarti habis terawih berarti pulang, Mas. Habis terawih itu Apa main lagi tuh? Main. Petak umpet gitu-gitu. Main kalau habis terawih main. Pulang-pulang itu ke rumah pokoknya kalau nggak jam 10 setengah 11 pulang ke rumah. Siang. Malam. Udah pulang. Tadi lagi ngomongin yang subuh-subuh kan. Oh iya. Malam. Kalau lu gimana? Kalau gue mah beres tarawih yang gak ngapa-ngapain, paling ngobrol-ngobrol aja Ah, sebenarnya. kurang berwarna hidupnya. Hidup berwarna gitu. Normal aja, gue mau normal aja. Paling ya udah paling sama anak nongkrong bentar nih jam 11 terus balik. Buat anak kecil mana yang nongkrong? Iya, Mas? anak kecil kan nggak ada nongkrong. Lagi kecil Lagi kecil lagi. Itu waktu gue SMP Iya, SMA. sepeda Kan waktu SD mah ya udah gue ikut bokap aja. Main petasan. Nah, gue yang main Enggak, petasan itu waktu SD itu. Ya sama bokap lu. Nah kebetulan bokap gua ngasih tahu yang bener. Kebetulan itu Mas ya. Itu yang bener. Udah ya uangnya gak usah beli petasan tuh bokap gua tuh. Udah gak usah bahaya. Dan gua mengikuti itu. Dibeliin apa terus? Gua gak beli apa-apa gua mah. Ya berarti nggak ada duitnya aja. Nggak ada Bukan. Enggak, gua gak ada duit. Nggak ada duitnya. Gua ada THR-nya ada. Lu tahu peso-pesoan gak sih? Oh iya. Yoyo, Iya. Tamiya. Nah gua beli-beli kayak gitu-gitu. Oh. Yang tidak berbahaya lah. Enggak, iya. Berarti Bukan yang nggak habis yang pakai. membahayakan orang lain. Nggak mengganggu orang lain. Tuh Mas ya. Nggak ada tuh tiba-tiba subuh-subuh lempar. Wah, perasaan roket nih Mas. Anjing nggak masuk akal. Tapi gue dulu pernah, Bang. Mas waktu ini kan kecil kan puasa-puasa atau habis terawih kan iseng di depan rumah orang, ketok pintunya, depan pintu dikasih petasan. Wow. Terus kemarin keluar dikejar. Nah, parah sih. Lu dulu di komplek kan lu nggak ditemenin ya? Kayaknya itu gue bareng sama anak-anak. Waduh, ngaco emang. Iya emang kayaknya bocil-bocil sekarang nggak tahu sih ya kalau bocil sekarang kayak Sekarang gimana ya. enggak, bocil udah main handphone. Nah, ya, iya. gua Zaman nggak dulu tahu. masih nggak ada yang Nah, soalnya kan kayak tahu laser yang 3.000-an nggak sih, Bang? Iya, nah Iya, gue mainnya iya. begini. Iya disanterin ke rumah orang tapi. Ya kayak gitu-gitu isengnya. Iya. Kalau petak umpet pernah main nggak? Petak umpet kan biasanya sering kan Petak umpet, malam-malam iya. habis Ya, terawih. ya, itu. Iya, pernah. Ditinggal ada yang pernah balik duluan nggak? Umpet Nah, balik itu duluan. nggak harus puasa itu mah tiap hari kita tinggalin. Kan dibeliin ya. Kalau gue sih emang ya udah gue mau lempeng-lempeng aja ya udah gimana ya udah gue mau taraweh enggak Ya, gitu. dia anak rumahan Gimana, sebenarnya. gimana. Jadi Gua kalau mah main aja main laptop dia main kalau kelihatan nakal itu mah kelihatan doang ya, padahal nggak nakal. enggak nakal. Enggak nakal salah pergaulan. Iya. Enggak, gue mah dari asalnya enggak, gue biasa aja orang. Biasa aja. Cuma kalau dulu emang kalau nongkrong tuh gue ngajak lu tuh, ayo nongkrong. Oh, lu yang ngajarin. Ayo, gak usah tahu dia main warnet. Nah, main warnet iya tuh. Bukan untuk tarawih ya, tapi pas tarawih. Jadi biar enggak ketahuan. terawih itu untuk alasan bermain. Nah, kita main warnet nih ya tarawih. Beres tarawih jam 9 kita pulang ke rumah. Itu berarti zaman-zaman Orang 2000 berapa tuh? Itu Mulai warnet tuh. PB gitu-gitu ya? Iya. 2013 lah. Pernah nggak pulang nggak lu di warnet? Pernah. Enggak, gua enggak salah itu gua. Enggak. Dia nggak berani dia Enggak, Mas, enggak sebopong itu, Mas. Enggak, soalnya mereka kayak gitu bau. Gak mau gua. Gak mandi seharian gila. Iya, Gua. emang bener. Gak jelas nih orang. Ayo paket malam. Mandi. Paket malam mandi dulu. Minimal kalau mau kesini mandi. Gua gitu. Iya kan? Gua mau pulang. Oh lu masih itu SMP nggak sih? Iya. Bukan SMP SMA ya? Iya, maksudnya SMP aja udah gak mau mandi. Ya itu sampai sama yang jaga warnet aja udah kayak saudara kan. Iya. Ya tahu gak lu? Iya tuh, wah itu ngaco banget tuh. Main mending jago kalau main. Iya. Nggak jago, nggak mandi. Gak jelas gitu. Minimal PS1 lah gitu. Kalau mandi ya jago gitu kan. Ini udah nggak mandi nggak jago lagi. Kalau nggak jago mandi lah. Udah gitu nggak punya uang, pakai billing orang. Wah nggak Oh jelas. gitu. Ada. Sampai teman gue tuh penjagain yang jagain warnet tuh dia gitu. Oh gara-gara Dia nggak punya itu. duit, saking pengen main warnetnya. Diangkat jadi OP warnet. Iya, dia nggak jadi apa warnet. Nah, emang dia bisa juga kan. Ya aneh juga nih orang gue bilang. Kacau nih orang. Kalau lu Mas waktu ini kayak misalnya di Bogor apa waktu SMA SMP ngalamin juga gak fase-fase warnet kayak gitu? Enggak. Karena zaman dulu gua aja pegang HP aja udah SMA baru pegang HP. Nah, terus warnet itu ada, zaman SMA ada warnet. Cuman kita enggak yang apa? Game online tuh enggak. Gua enggak Nah, zaman lu pasti masih ada wartel kan? Iya.
Ya bener. Karena lu mah ada wartel. Wartel, bener, Oh iya, wartel. wartel ya. Zaman dulu masih kuliah aja. Minimal telepon koin masih ada. Masih ada. Di jalan belum cabut-cabutin. Nah, yang kita masukin koinnya diikat pakai benang kan. Wah, Ya. enggak. Udah terbilang. Kalau zaman kuliah itu ya masih warnet ada. Cuman kita belum ada game online itu nggak ada. Maksudnya game yang kita mainin online itu nggak ada. Jadi masih mahasiswa itu masih santai-santai aja. Jadi udah terawih nih misalkan pulang ya udah ke asrama ngobrol-ngobrol. Kita di asrama itu karena apa banyakan dari jauh ya. Nah itu ngobrol-ngobrol tuh, ngobrol sampai paling jam 10 udah pada tidur semua tuh udah. Nggak ada yang begadang-begadang, nggak ada karena game online masih belum kayak sekarang. Tapi lu dulu berarti kalau semisal kan ini udah perbedaan generasi ya Mas ya. Maksudnya dulu kan telepon genggam gadget tuh masih jarang. Biasanya kesibukan mahasiswa tuh apa aja sih Mas? Kalau sekarang kan laptop mulu gitu ya. Kalau dulu ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu apa gimana? Iya, dulu kalau kita di asrama itu yang ngobrol. Karena ada TV, cuman TV-nya itu kalau nggak salah satu asrama itu cuman 2 apa berapa gitu ya. Nah, itu kita banyak kan ngobrol. Kita iya beneran. Jadi lantai atas itu satu TV, lantai bawah satu TV, 2. Nah, itu kita banyak kan ngobrol. Terus nggak ada kan main gini main yang pakai online atau kayak mungkin sekarang kan main ML di asrama atau main PUBG gitu. Dulu nggak ada, kita dulu paling main kartu remi, main Uno, main domino di kamar itu sambil ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda gitu. Seru. Itu lebih seru. Oh, lebih seru dah katanya. Tapi menurut lu gimana ya Mas? Ya maksudnya ini kan berbeda tanggapan ya pasti ya. Kan emang zamannya beda sih Mas. Ya, emang Mungkin lu main Uno ya gini main domino seru ya. Gue liatnya mah Apa tuh? lah kurang-kurangnya nggak begini gitu. Ayo kita nge-push aja gitu. Ayo kita main Mobile Legends gitu yang kompetitif sedikit gitu. Jangan gitu kan. Kalau gue ya karena emang beda zaman aja kan. Iya. Emang kalau waktu angkatan gue mah udah asrama tuh Udah pada ini ya main iya, HP juga ya. main HP. Emang zaman-zamanannya emang jarang di asrama, orang pada baliknya malam. Tapi emang nggak ada Jamal? Ada para loncat aja di belakang. Iya, udah biasa. Nah, angkatan lu juga pasti. Angkatan gue juga gitu. Maksudnya Angkatan dia lebih parah katanya dijebol katanya. iya itu pagernya dijebol. Pagernya dijebol. Terus kalau zaman kita itu kalau udah memang kemalaman kan jam malam itu jam 10 ya kalau nggak salah, nggak tahu sekarang. Jam malam jam 10. Nah, itu udah nggak boleh masuk kan. Itu seringnya kita kalau udah lewat jam 10 ya udah lewat belakang C1 situ yang atas itu. Nah, masuk atau kalau di situ ada SR yang jaga, kita ke Alhur, tidur Alhur. Pulang-pulang udah subuh. Tidur di Alhur. Tapi nggak dicekin per kamar gitu? Nggak ada ngecekin kamar. Kita nggak ada dicekin kamar. Paling kalau udah mentok itu misalkan ditanya ini apa ngaji lorong pagi atau apa gitu, atau misalkan malam ada pengecekan gitu, paling dikasih tahu oh lagi nginep di tempat kakak kelas atau lagi di mana, itu aman gitu. Kalau di asrama mah aman. Kalau lu biasanya cabutnya ke warkop berarti? Iya, paling. Nah, zaman gue belum ngetren nongkrong di warkop itu. Belum ngetren ya. Pak mau buka ngetren, buka masa apa dulu gitu. Tapi pokoknya satu hari harus ke sana aja. Minimal. Jadi dia kalau satu hari gak ketemu jajan. Enggak, itu keluarga gue itu mah jajan sama aja itu. Keluarga. Enggak bisa itu. Harus ketemu ya paling enggak. Iya, paling enggak sebelum dia cabut karena dia bakal cabut. Ya gue mah paling kalau asrama kayak gitu ya udah kayak tadi aja. Paling enggak kalau jam lah gue loncat atau kalau di alur gue enggak pernah mah. Pernah sih sekali doang tapi enggak bisa tidur. Nah, menurut gue dingin. Iya, dingin emang. Banget, gila. Terbuka. Paling ya kalau gue mah ya paling ngasih KTM gitu doang ya Mas ya. Kalau ketahuan loncat ya ngasih KTM. Tapi biasanya enggak ketahuan. Ntar kan Dia bilang ngasih nanti. Kalau zaman gua ngasih KTM misalkan dihukum nih, hukumannya kan ngepel doang, nyapu sama ngepel ruang nonton bersama itu yang ruang TV itu. Kalau gua alhamdulillah enggak pernah ketahuan. Enggak pernah ngepel gitu enggak pernah disuruh apapun, udah diambil KTM udah diambil aja gitu. Balikin lagi nanti aja, tunggu SR-nya dulu. Tapi paling ceramahin gua dengerin ceramah. Namanya orang yang ceramahin kan keluar. Kalau gua enggak disuruh keluar kanan ya. Apa tapi rugi waktu aja. Rugi waktu dengerin ceramahnya. Parah banget ya. Enggak, itu emang ya itu zaman-zaman dulu lah. Zaman jahiliyah itu Mas ya. Kalau lu Mas biasanya kan tadi ke warkop tapi belum ngetren kan di. Nah,
Ya, cuman gue pas udah masuk kosan baru ngetren tuh. Karena Jadi kita nggak selang setahun. Iya, selang setahun. Gua tuh dulu ke warkop tuh gara-gara gua masih semester 1 semester 2 tuh BDP tuh yang atas satu udah ngajak, ayo Oh, ayo, iya. ayo. Ya udah gua ayo. Gua juga gabut, kata gua ngapain lagi gua ya. Diajakin ke sana di sini, gua udah jaga kosan sana, ke kosan sini. Kayak gua deketnya sama angkatan lu sama angkatan atas gitu. Kalau Mas Dulan cabut kemana tuh Mas biasanya? Ya cabut kita dulu di di kosan kemudian ke warkop karena ya belum banyak kan apa motor segala macam kan. Jadi ya paling ke warkop ya udah di warkop gitu. Dan dari satu angkatan itu yang suka nongkrong itu cuman bisa dihitung jari beberapa orang. Kalau sekarang kan rata-rata ya udah nongkrong sampai yang cewek-cewek pun nongkrong sampai malam gitu. Nah, kalau zaman gua nih ini paling cowok-cowok doang. Ceweknya udah di kosan aja. Ya udah, memang nggak ada apa ya, mungkin beda zaman ya. Iya. Zaman dulu belum biasa tuh ada misalnya cewek sampai jam 12 di warkop gitu, nggak biasa tuh. Nggak biasa. Tabu ya, Tabu. Tabu ya. Tabu. Kalau Sekarang santai aja sih baru jam 12 gitu. ada temen gue yang cewek masa, ya iyalah pulang sekarang, nanti aja kali gitu. Lu yang digituin tuh. Nggak lu kata gue. Kan gue denger dia ngomong. Oh. Udahlah gue mah, ntar aja gue mau balik saum. Kok dia tuh kayak anjing ini orang. Wah, ini memang bukan babi biasa ini. Ini bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Apalagi Mas? Kira-kira nih seputar puasa yang biasa kejadian gitu. Kayak tadi kan udah cerita di zaman PPKU, terus di zaman apa namanya? Udah di BDP. Nah, lebaran sih paling. Pernah lebaran di sini gak sih? Wah, sering gua. Ya, Nah, iya, kalau dia lu kan tiap Maroko tahun. ya. Kayak lu Ya sih. nanya gitu salah lu. Ya juga sih. Nah, kalau gua lebaran di sini tuh baru kemarin pas zaman Covid. Oh, karena nggak bisa pulang ya. Karena nggak boleh pulang itu. Nah, sebelum-sebelumnya ya udah lebaran pasti di Lamongan, pasti pulang ke rumah. Nah, jadi ya nggak pernah ngerasain lebaran di Bogor. Lebaran di Bogor baru setahun. Rencana tahun ini lagi karena baru punya anak yang kedua masih 6 bulan kan. Nggak bisa Agak susah untuk diajak. Jadi makanya dah di sini aja. Jadi yang dirasain sih kalau lebaran di sini yang membedakan itu warung-warung pada tutup. Itu doang. Jadi kalau mau berlebaran di sini bagi yang rumahnya jauh-jauh nih, stok dulu nih bahan makanan. Stok ya. Nah, apalagi di Bara tuh. Wah, udah itu hamin berapa hari juga udah pada sepi Udah semua. pada sepi. Karena yang jualan pendatang semua rata-rata juga. Yang baik yang jualan makanan berat, ringan itu rata-rata pendatang dan dia di saat lebaran itu kosong. Makanya siap-siap stok makanan dulu. Biasanya saya pas kemarin nggak pulang juga gitu, nyetok seminggu sebelumnya udah nyetok untuk kebutuhan paling nggak 2 minggu lah. Jadi nggak bisa masak sendiri, nggak perlu beli di luar. Tapi kalau misal habit-habit lebaran kayak tadi nih, misalnya kayak berkunjung ke tetangga-tetangga itu berarti nggak ada ya? Nggak ada, itu di sini nggak ada. Udah biasa banget, maksudnya yang kemarin ya, itu kan lagi emang nggak Ya, boleh. emang lagi COVID juga kan, COVID ya. emang nggak boleh mudik juga. Harusnya kan orang banyak ya. Itu nggak ada juga yang berkunjung. Ya udah kita selesai sholat id balik ke rumah, udah tutup pintu tidur, bangun-bangun udah duhur gitu. Lu gimana nih Bang Dap? Lu lebih suka ya kayaknya ya kalau misal lebaran di sini gitu. Karena kan tadi Mas ya kan enggak dari tadi kan lu bilang kayak wah banyak pendatang gitu, rame, enggak asik dah gitu. Kalau lebaran kan pada cabut tuh. Enggak, gua berpikir. Dia bilang Ini saat mana yang salah mau menyimpulnya salah kan. Iya, salah menyimpulkan bahaya nih. Maksudnya bukan nggak enak, maksudnya kalau ada pendatang ya seru-seru aja sebenarnya, cuman jadi lebih ramai aja. Iya. Cuman suasana Bogor yang sepi itu jadi nggak berasa di gua lagi gitu. Waktu SD itu sepi, jalan enak. Tapi emang bener sih, pas gua juga Suasana 2008 Bogor itu tuh masih kayak gitu sepi, dulu. masih sepi. Enggak seramai sekarang. Nggak seramai. Iya, gua tuh dulu nongkrong tuh bener-bener ya udah kita tuh adem gitu, nggak ada suara-suara. Iya. sepi. Enggak ada berdua. Jadi lu Nggak ada. ngobrol tuh ya cuma ke suara dulu sama teman lu doang yang kedengeran gitu sama lu. Kalau sekarang mau tiba-tiba ada yang knalpot ngeresi gak jelas tuh. Tahu tuh orang tuh keren kali begitu. Ya gua enggak habis pikir gua. Ya kadang ya enggak masalah sih mau. Yang ada knalpot racingnya, dia suaranya kenceng tapi nggak bisa lari motornya. Ya, jadi lama gitu. Lama banget kok gas apa. Ya aneh aja gitu, aneh gitu tapi sekarang.
Jadi gue mah bukan gue nggak suka orang pendatang Enggak, maksudnya tuh suasananya karena kan banyak Suasananya pendatang jadinya rame. Ya, jadi rame asik mah asik. Cuman Iya. di beberapa waktu yang emang pengennya nih gue nongkrong nih adem-adem aja, pengennya asik-asik aja, pengennya slow gitu. Tapi gue sadar kalau hidup kan gak sendiri ya kan. Iyalah, lu hidup sendiri juga Nggak- sepi juga. nggak hidup di sini kan bukan gue doang gitu. Ya. Tapi lo kalau misal lebaran masih di sini, maksudnya di Dramaga apa balik ke kota sih? Ke Gua rumah di lah. Dramaga kadang gua mah kalau mudik tuh walaupun ke Bogor atau ke Bandung tuh gua ya walaupun keluar kota itu H+ lagi ntar H+5 Oh. Jadi yang pas lebarannya emang di sini doang. Di sini. Di rumah tapi ya, bukan Iya, di iya. Dramaga. Betul. Apa? Ya karena pas lebarannya mudik ke misalkan ke Bandung gitu, ya pasti macet kan. Makanya mending beberapa hari setelah Ya itu. tapi setelahnya pun macet juga Mas sama itu. Cuman lebih oke lah. Lebih oke. Karena gua pernah sekali tuh mudik bener-bener yang ke Bandung aja gua 16 jam. Oh iya. Buset. Itu. Padahal kalau misal normal berapa jam? Paling 4 jam ya. 4 kali lipat tuh. Ya campur kayak lipatnya, makanya gua di mobil tuh udah ini apaan nih nggak jelas nih gitu. Nah gua udah di mobil dibilangin gak usah mudik nggak percaya sih gitu. Udah Itu kayaknya jalan kaki lebih cepat daripada Iya kayaknya jalan kaki tuh gua sama ini siapa Mas, aduh lupa gua tuh suka jalan kaki tuh. Siapa? Ada, lupa gua kemarin tuh yang jalan kaki tuh anjing. Siapa namanya? Siapa Robi. Cuma temen lu. Jalan kaki mulu. Robi emang seneng jalan kaki. Iya, emang sering jalan Apa-apa, kaki. dia enak dia olahraga tiap hari daripada kita naik motor kemana-mana Iya. doang. Tapi gue pernah ngerasain jalan kaki waktu motor gue rusak, emang enak sih, healing. Zaman gue juga dari Bara ke Epic itu jalan kaki udah biasa itu zaman dulu. Nggak biasa. Lu Cuman, berarti mana? kalau kita jangan biasa kayak gitu. Nggak bagus itu. Nggak sehat. Kasihan motornya kan udah punya motor yang pengen nggak dipakai. Kuliah 4 tahun pulang-pulang jadi atlet. Ya, kalau kuliahnya 4 tahun coba Iya, 4 tahun. kalau 6 tahun udah pelari nasional itu. Pelatih. Enggak lain. Tapi berarti kalau misal lebaran ya gitu-gitu aja ya berarti kalau di sini ya. Gitu-gitu aja. Ya gitu-gitulah. Belum pernah ngerasain kan? Belum pernah. Nah, harus dirasain. Tapi paling yang lebaran di Alhur tuh seru-seru, jadi ketemu teman-teman lu di sini. Gue enggak ini yang enggak capek juga. Pulang ya. Ya biasanya tuh kalau ini yang gue lihat ya, pada foto-foto tuh kan kelihatan foto-foto si ini. Oh lebarannya bareng nih si ini. Kan punya keluarga baru aja. Tapi lu kayak kalau misal di gue tuh ada tradisi, bukan tradisi sebenarnya, kebiasaan orang-orang tuh kalau misal menyambut lebaran tuh dengan renovasi rumah. Oh di rumah, di kosan lu? Bukan di kosan gua, Di kawasan lu, gua. bukan di Iya, kosan di. lu. Tapi ada nggak sih di Bogor atau di Lamongan Mas kayak gitu kayak Ini misal ngecat rumah? baru denger nih gue aja. Oh, iya. juga. Kalau yang ngecat rumah ngebersihin emang ada sih. Banyak. Tapi kalau renov rumah itu beda nih, beda. Beda ya. Acara RCTI. Karena rumah tuh gini maksudnya awal tuh kamar cuma 2 tiba-tiba 3. Kalau ngecat rumah ada Beda. itu, ada. Kamar 2 tetap 2. Iya. Iya, maksud gua kan renov nggak harus kamar nambah ya. Oh, oke. Oh, ini maksudnya bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Iya, bersih rumah. Iya, ada kalau itu. Ngecat juga biasanya kan biar tampilannya baru tampilannya gitu. baru. Kalau renov itu di pikiran gue beda nih. Iya. Yang asalnya satu bukan lantai jadi 2 lantai kan. Renov tuh begitu. Renov tadi yang enggak ada. Makanya gue mikir ada, kok baru denger gue. Kasihan kulinya Mas. Kulinya bingung. Masih enggak lu bahkan ini. Tapi kan maksudnya siapa tahu kan habis dapet THR kan. Iya. Oh, tapi ada cerita lucu nih di daerah gue ada nih, maksudnya orang kayak renov rumah gitu di bulan Ramadan. Itu kerjanya malam. Jadi malam. Jadi siang tukangnya itu puasa. Jadi kerjanya dia habis sholat isya sampai subuh. Jadi kerjanya malam bangun rumah atau apapun atau yang tadi renov Berisik ya. dong. Atau yang ngecat-ngecat, Berisik dong. Iya iya. Cuman dia karena itu udah kebiasaan di kampung situ, memang kalau kerja tukang bulan puasa pasti malam. Dan memang siangnya mereka puasa, tetap puasa ya, tidur doang sih. Cuman tetap puasa mereka, malamnya kerja. Bisa tanggal ganggu tuh. Enggak, karena udah biasa. Nah, itu emang ada kayak gitu. Tanggal udah biasa ya. Udah biasa. Gua nggak Tapi- biasa gua.
Tapi nggak pas lebaran juga ya? Enggak. Kalau lebaran udah nggak ada itu tukang itu nggak ada itu. Nggak ada ya. Lebaran juga dong. Ya, lebaran juga ya, tukang juga pengen lebaran kali. Ini ada lagi sholat Id, ini ada yang ketok-ketok. Maku anjir. Nggak masalah. Tapi kalau misal ngechat kayak gitu ada. Ada kalau itu. Kalau di sini, kalau di gua nggak ada. Kalau Di gua Bersih-bersih Lamongan pun nggak ada. Bersih-bersih ada. Paling ya bersih-bersih masing-masing aja, itu mah yang nggak kelihatan sama orang-orang gitu kan ya. tapi biasanya serentak gitu. Ya emang nggak di maksudnya masing-masing, cuman masing-masingnya itu serentak. Nah, itu kan lu tahu kan tetangga lu lagi bersih-bersih. Iya. Nah, kalau di gua tuh bersih-bersih kita nggak tahu, udah tiba-tiba Oh, bersih aja. Gitu. kalau di tempat gua ada tahu gitu. Iya, Kalau kan? minimal kalau misalkan bulan puasa atau Kerja bakti mau biasanya puasa ada. itu ada kerja bakti. Terus apa ngecat rumah atau apa paling enggak gitu loh. Ada itu. Dulu nggak ada, Bang. Di sini nggak ada. Gua juga nggak ngeliat sih kalau di sini. Biasa aja. Di sini biasa aja. Karena kita kita punya prinsip Mas gini Mas apa? Kita nggak usah lebaran harus bersih-bersih gitu. Kita setiap hari bersih-bersih. Wah. Bukan. Pembelaan. Bukan gitu prinsipnya. Kita nggak nunggu lebaran. Lebaran aja nggak bersih-bersih apalagi ada. Enggak, kita setiap hari kita bersih-bersih. Selalu kita menjunjung tinggi kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. iman. Saking seringnya bersih sampai nggak Iya. kelihatan ya kalau Iya, ibu saking bersih. iya, sampai Iya. nggak kelihatan ini rumah bersih apa enggak. Iya. Karena nggak pernah lihat kotornya. Kotor karena terbiasa gitu. Iya, iya. Ya kondisinya selalu seperti itu. Iya, selalu kayak gitu gitu. Makanya kita mah tiap hari bersih-bersih. Iya, iya. Soalnya kan kalau misal di sana kan masjid-masjid kayak gitu tuh sebelum hari raya kan biasanya dibersihin dulu. Iya, kan, iya, Mas. benar. Kayak gitu dicet. Bersihin di chat gitu biasanya. Emang kayak gitu di masjid-masjid juga. Kalau di daerah gua kebetulan nggak sholatnya nggak di masjid, di apa? Di lapangan. Nggak dicet loh. Oke. Enggak ada. Lapangannya di chat. Enggak ada. Maksudnya. Harian yang paling saja ada itu. Iya, iya. Tapi pakai terpal kan biasanya kalau. Enggak, mau yang pakai apa? Kak koran. Koran. Oh, koran. Ya itu di bawahnya berarti nggak basah. Kalau di lapangan Iya, kan dia iya. pakai terpal. Iya. Ini bukan lapangan berarti jalanan nih. Iya, jalan, lapangan, gua gitu. Lapangan pinggir-pinggir. Lapangan paving ya. Bukan paving apa? Rumput, Apa sih Mas ini? tanah, Tanah. Hah? Bukan tanah, Pak. Beton. keramik. Oh, beton. Beton. Lapangan beton gede gaban tuh. Sampai itu kan lapangan beton sampai rumah-rumah orangnya juga di tempat-tempat. Iya. Tapi kalau misal sebelum hari raya kan ada takbiran ya biasanya. Iya, ada takbiran. Ada kegiatan gitu biasanya. Kalau gua ada Buat biasanya takbiran. waktu masih kecil-kecil mah ya gua ya udah oke-oke aja gitu gua Allah Akbar seru gua gitu kan. Muter-muter bangunin sahur masih ada gitu. Sekarang udah tua mikir juga nih. Wah, kalau gue ikutan gue yang paling tua gitu. Ntar kalau ada apa gue yang kena. Belum lagi ya udahlah gue biasa aja. Jadi gue dengerin aja gitu. Tapi keliling-keliling kayak gitu Keliling ada gitu, berarti. Keliling ada. Bawa bedug. Door prize. Enggak ada. Oh, enggak ada dong. Door prize kan? Kalau gua ada, Mas. Oh. Daerah Bang. dia emang. Enggak tahu sih. Enggak. Tahu kali ya. Enggak, kalau misal takbiran, jadi tuh ada lomba kreativitas gitu. Jadi antar masjid tuh. Oh. Jadi antara masjid musola misalnya RT 1 RW 2 kayak gitu dah. Kan itu ada masjid-masjidnya kan. Ya. Bener ya. Jadi itu dilombain. Jadi yang paling kreatif nanti ada juaranya. Juara 1 masjid ini, juara 2 masjid ini kayak gitu. Terus ada undiannya juga. Jadi ada kuponnya. Wah, Oh, mengadu seru ini, nasib seru. Mas. Oh, ada nasib. Nggak boleh nih. Ada hadiahnya. Jadi tuh semarak hari raya tuh lebih berasa gitu, ada pawainya. Oh iya, iya. Berarti lu ada ya. Emang mungkin daerah dia antar masjid itu kompetitif, Mas. Nyari masjid. Bersaing, mencari jamaah bersaing. Bersaing mencari jamaah. Biasa dari jamaah. Iya sama. Katanya sampai ada masjid gak ada jamaah. Saking banyaknya. Iya, saking kalahnya. Saking banyaknya. Saking nggak bisa bersaing. Udah gitu mau dikontrakin tahun depannya. Karena gak ada jamaahnya. Udah nggak ada jamaahnya katanya. itu ini, Bang, rebutan jamaah. Rebutan Yang jamaah. menang ngambil jamaah yang kalah. Ngaco. Kompetitif antar mas. Iya. Dibikin mas. Dan itu mengundi nasi. Mengundi nasi. Salah kayaknya konsep hari rayanya. Salah tuh, nggak boleh tuh mengundi nasi. Nggak boleh. Udah gitu mengundi nasibnya uang pendaftarannya pakai uang keropak. Bener lo, udah lo. Kita tarik perayaan masjid. Ada biaya pendaftarannya. Udah nggak masuk akal. Daerah mana sih itu? Udah nggak masuk akal. Enggak dong.
Tapi itu biasanya sponsor. Oh, sponsor. Sponsor dari donatur kan. Kades kan biasanya punya kan kayak dikasih, kalau di gua tuh kepala desa tuh dikasih sawah. Iya, di tempat gua juga masih. Masih sama. Dikasih dikasih sawah kalau tempat gua. Dikasih sawah. Ya buat dikelola. Jadi bayaran lu sebagai kades itu selain duit itu dikasih suruh ngelola sawah kayak Kalau gitu. zaman dulu di tempat gua tuh, zaman dulu kan nggak ada gaji tuh kades itu. Cuman dikasih lahan garapan doang. Misalkan selama jadi kades dia dikasih lahan garapan 5 hektar nih misalkan. Ya udah itu. Ya? Iya, itu nanti lu kelola, kalau ada penghasilan ya itu buat penghasilan lu gitu. Jadi kayak gitu. Nah, itu kan biasanya ya bisa jadi dia yang donatur juga gitu, kayak kades, perangkat-perangkat desa, terus uang pendaftaran masjid tadi. Terus ya kayak gitu-gitu. Jadi emang banyak tuh hadiah-hadiahnya yang dikumpulin. Seru. Berarti itu undian paling isinya ubi sekilo. Enggak dong. Gua waktu itu dapat mixer apa oven ya? Oven. Nggak ada sepeda gitu, nggak ada ya. Tapi setelah itu ada gak sih masjid yang ramai banget jamaahnya? Karena dia juara, Atau sampai ada masjid yang tutup. Katanya imamnya juga, udah kok pindah juga. Gak beda juga. Kayaknya di sana lebih prospek. Ini malu-maluin kalah terus nih maksudnya. Kalah terus kayaknya. Jadi tadi tuh emang dituntut untuk bersaing kayaknya kan. Sebelum hari raya kan ada kerja bakti tuh buat bersihin masjid. Itu tonggak awal sebenarnya Bang. Untuk kompetisi masjid itu tadi. Jamaah sampai ada yang ngomong, Mas. Apa jauh, yang penting masjid. Iya. Yang penting masjid juara. Sengaja kos di sana enggak malu. Kalau ditanya pulang-pulang dari masjid mana? Ini masjid ini. Aduh. Orang dibayar jamaah. Kasihan aja jamaahnya dipindah-pindahin. Parah banget. Parah banget. Berhenti enggak bagus. Tapi itu kan tradisi kan. Iya. Kalau di Bogor nggak ada gitu maksudnya. Nggak ada kan? Nggak ada, kita karena bersaing secara sehat aja, gimana jamaah aja gitu. Kamu di mana silakan. Ya karena banyak pendatang, kasihan juga kan pas lebaran udah pulang nih. Iya. Di sini masjid banyak, jamaah banyak juga. Tapi kita bagi-bagi jamaahnya di sini. Dibagi buat rata-rata. Iya. Per RW kita bagi rata. Kalau di Lamongan Mas mungkin ada yang unik gitu. Nah, nggak ada sih. Kalau yang menghias masjid tadi nggak ada di Lamongan. Paling yang saya rasakan ya kalau zaman dulu ya pas kecil itu kalau lagi takbir keliling, nah itu ikut tuh naik motor keliling takbir. Nah, takbiran masjid-masjid kan biasanya pakai mobil pick up kayak gitu. Iya. Nah, itu kadang ikut di kayak atasnya. gitu, Bang. Ikut di atasnya keliling-keliling. Iya. Di sini banyak, cuma di komplekan gua nggak ada. Nah, tapi gua waktu takbir keliling itu sambil ngehias, jadi ada dekorannya. Oh, kayak karnaval gitu. Iya, kayak karnaval. Jadi kayak tempat tadi gua kan, nggak ada tuh. tadi kan Mas Wildan kan pakai misalnya pick up kayak gitu. Nah, pick upnya dihias gitu. Iya, pick-upnya dihias. Nah, ada yang bikin miniatur Al-Qur'an yang maksudnya dari busa spons, bukan spons apa sih? Styrofoam. Iya, styrofoam. Nah, terus ada yang pakai, kan yang lainnya pakai ini nih pick up. Ada musola gua emang kebetulan musola gua pakai andong delman. Kayak gitu-gitu. Jadi di situ keseruannya bukan ini. Sampai bawa-bawa ini katanya bendera masjidnya katanya. Agak ada. Bendera DKM. Sekalian ini Enggak ada, Bang, bendera promosi masjid. ya. Tolong. Ayo sholat di saya 11 rakaat ayo katanya. Enggak ya? 11 rakaat 5 menit. 11 rakaat di sini, ayo silakan. Tapi buat itu kayaknya data jamaah ya. Bisa ditelusuri sih kayaknya. Jamaahnya. Iya, ntar lama-lama masjid di sana mau masuk masjid ngisi buku hadis. Tamu undangan. Oke, mungkin daripada makin ngawur ya pembahasannya. Tadi udah ngebahas tentang puasa, udah ngebahas tentang lebaran juga. Jadi udah berbagi keseruan nih kalau misal ternyata di Lamongan tuh ada yang kayak gini nih, kalau di Kediri kayak gini, kalau di Bogor biasa-biasa aja ternyata. Jadi mungkin sekian aja. Enggak biasa juga, itu istimewa. Oh iya. Bogor, iya, maksudnya sudah lumrah terjadi karena kita kan di Bogor nih, karena kita di Bogor. Biasa lah itu udah biasa.
susah juga ngelurusinya ya. Jadi mungkin kayak gitu aja buat podcast Ramadan kali ini. Mungkin ditonton aja kalau semisal nanti ada podcast Ramadan lagi, dan nantikan keseruannya untuk yang selanjutnya. Untuk yang kali ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.